Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu semata-mata. Segenap kekuasaan milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir thumma yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea cukai di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya. Serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di Tanah Suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Untuk lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan satu orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan dan dipimpin oleh satu orang ketua rombongan. Maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sesampai di bandara embarkasi, jamaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta boarding pass. Jamaah haji di dalam pesawat. Para jamaah yang sudah memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur.
Ketika akan berangkat, petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan ibadah dalam pesawat. Mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamak dan qashar, yaitu sholat fardu yang merupakan keringanan atau rukhsah sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali lagi ke tanah air. Selama dalam perjalanan ke tanah suci, seluruh jamaah harap duduk dengan tertib, banyak berzikir, membaca doa, menyimak ceramah, menonton pemutaran film manasik haji yang diputar selama dalam perjalanan. Di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma, Madinah, rombongan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah dengan tertib turun dari pesawat memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi dan antri di loket menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya, kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, jamaah keluar gerbang pemeriksaan dengan tertib dan kemudian menyerahkan barang bawaan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut dengan troli menuju bis sesuai dengan rombongan. Bagi yang ingin ke kamar mandi bisa menggunakan kamar mandi yang sudah tersedia. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Jamaah haji yang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruang khusus, sehingga begitu keluar gate atau gerbang pemeriksaan, langsung naik bis untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemondokan Madinah. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu. Selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Bagi jamaah gelombang 1 yang mendarat di Jeddah dengan menggunakan bis berangkat menuju Madinah, di pemondokan Madinah. Setiba di pemondokan, jamaah turun dari bis secara teratur dan menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan ini disediakan bagi jamaah haji untuk waktu 8 hari, ditambah 12 jam, guna memberikan kesempatan melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah termasuk makam Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan ziarah diatur waktunya oleh majmu'ah atau grup dan ketua kloter pada hari ketiga setelah kedatangan. Pemondokan seluruh jamaah ditempatkan di sekitar Masjid Nabawi. Penempatan jamaah haji dilakukan oleh majmu'ah. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga supaya tidak berdesak-desakan dalam lift. Setelah hari kedua dan ketiga kedatangan, jamaah berziarah ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Sab'ah yang dikoordinasikan oleh majmu'ah tanpa dipungut biaya. Setelah selesai kegiatan di Madinah, jamaah dipersiapkan untuk berangkat dari pemondokan dengan pakaian ihram menuju Mikot Bir Ali untuk berniat ihram umroh atau haji. Bagi laki-laki, hendaklah sudah diyakinkan tidak memakai
pakaian dalam. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pada saat di Bir Ali, hendaknya memperhatikan nama syarikat dan nomor bisnya masing-masing, dan dalam perjalanan ke Makkah hendaklah memperbanyak talbiyah. Di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz, jamaah gelombang 2 dengan tertib turun dari pesawat dengan tetap membawa tas tentengan dan paspor. Jamaah memasuki ruang tunggu yang tersedia untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi. Lama pemeriksaan lebih kurang selama 2 jam. Kemudian jamaah antri di loket menunjukkan paspor kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Di sini dilakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jamaah. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai. Setelah selesai, jamaah keluar dengan tertib menuju tempat istirahat bandara. Sementara barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut ke atas troli dan selanjutnya dibawa ke tempat istirahat di bandara. Istirahat di tempat yang sudah ditentukan kurang lebih 35 menit selama menunggu keberangkatan ke Makkah bagi gelombang 2. Di sini disediakan kamar mandi atau WC secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Bagi gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz berniat ihram umroh atau haji. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Larangan saat ihram. 1. Tidak boleh memotong dan mencabut rambut, memotong kuku, menggaruk sampai kulit terkelupas. 2. Tidak boleh menggunakan parfum kecuali parfum dalam sabun mandi. 3. Tidak boleh berdebat kusir. 4. Tidak boleh bermesraan. 5. Tidak boleh berhubungan suami istri. 6. Tidak boleh berkata yang tidak baik, berkata porno. 7. Tidak boleh menikah atau menikahkan. 8. Tidak boleh berburu. 9. Tidak boleh membunuh binatang kecuali mengancam jiwa, memotong atau mencabut tumbuhan, dan segala hal yang mengganggu kehidupan makhluk. 10. Tidak boleh bermake up secara berlebihan. 11. Pria tidak boleh memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit, dan tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. 12. Wanita tidak boleh menutup wajah dan memakai sarung tangan sehingga menutup telapak tangan. Jamaah menerima tiket bis dari Naqobah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan, dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Makkah.
Sesampai di pemondokan, ketua rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Jamaah haji turun dari bis dengan teratur dan menempati pemondokan. Pemondokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih selama 28 hari berdasarkan qur'ah atau undian di tanah air. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Harap antri dan berhati-hatilah pada saat penggunaan lift karena kapasitas atau muatan lift sangat terbatas. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga supaya tidak berdesak-desakan dalam lift. Bagi jemaah haji yang tinggal di pemondokan Makkah yang berjarak lebih dari 2000 meter, disediakan transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melaksanakan tawaf dan sa'i secara beregu atau berombongan, dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktab, dikoordinasikan oleh ketua kloter. Untuk menghindari tersesat jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor maktab, nomor rumah sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan neon box merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan atau beregu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama, jamaah yang sudah berada di Makkah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunat di Maqam Ibrahim, sholat sunat di Hijir Ismail, menuju Mas'a atau tempat sa'i, untuk melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kegiatan di hari kedua dan seterusnya adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram, masjid terdekat dan pemondokan, juga melakukan ibadah sunnah lainnya, istirahat dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tawaf di Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijir Ismail. Maqam Nabi Ibrahim. Makom ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap